Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bil iman wal islam. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan dan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri salat subuh berjamaah yang selalu kita mendengarkan keutamaan ketika kita menghadiri salat subuh berjamaah. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan ikutan, contoh tauladan yang baik. Sekaligus beliau diutus menjadi rahmatan lil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya sudah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut di dalam Al-Qur'an nama binatang-binatang, baik itu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya sebagai mukjizat. Seperti Nabi Sulaiman, salah satu mukjizatnya itu mengerti bahasa binatang. Burung-burung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bahkan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattairu safatin. Burung-burung ketika terbang bersaf-saf, ketika merentangkan sayapnya, itu sementara bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita nama-nama binatang atau sifat-sifatnya itu untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita bahwa binatang tersebut sifatnya begini, ya. Ada yang dihindari, ada juga sifat-sifat binatang yang kita bisa tiru dari sifat-sifat yang ia lakukan. Salah satu yang disebut seperti tadi malam saya sampaikan, surah Al-Baqarah di dalam Al-Quran. Al-Baqarah ini diambil dari satu peristiwa, yaitu ketika ada seorang anak yang mati terbunuh dan diletakkan di perbatasan dua daerah, sehingga karena tidak ada yang mau mengaku dan hampir terjadi pertumpahan darah, perselisihan di antara kedua daerah tersebut.
Karena tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka orang rame-rame datang kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa bagaimana caranya kita mengetahui pembunuhnya ini. Dan ternyata yang datang melapor itu justru itu yang membunuh. Dia mau mengetahui bagaimana caranya. Ya. Karena dia yakin bahwa tidak akan pernah terungkap ini bahwa dia yang membunuhnya. Dia membunuh anak tersebut karena keserakahan. Ternyata anak ini meninggalkan banyak harta peninggalan dari orang tuanya dan dia anak satu-satunya. Ya, sehingga otomatis dia yang mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ketika ia menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa bagaimana berdoalah kepada Tuhan agar supaya kita mengetahui siapa yang membunuh anak tersebut. Maka ketika Nabi Musa sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jawaban, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tadhbahu bakarah. Sesungguhnya Tuhanmu menyuruh kamu untuk menyembelih seekor sapi. Ketika Nabi Musa menyampaikan itu, mereka berkata, qalu atattahiduna huzwa. Engkau mengolok-olok kami Musa. Apa hubungannya itu mengetahui pembunuhan dengan menyembelih seekor sapi betina? Kata Nabi Musa, ya itu yang disampaikan. Kan kamu bertanya bagaimana cara mengetahui. Kata Tuhan, untuk mengetahui ini sembelih seekor sapi. Ya. Jadi karena dia tidak puas, dia bertanya lagi. Qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Bertanya yang bagaimana itu? Dijelaskan oleh Nabi Musa bahwa ya sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Bertanya lagi, ma launuha, bagaimana warnanya? Seandainya ketika Nabi Musa menyampaikan bahwa sembelihlah seekor sapi, dia menyembelih sapi betina, apakah tua atau muda, langsung dia bisa lakukan. Tapi karena terlalu banyak pertanyaannya, bertanya lagi, yang bagaimana itu belum jelas. Belum jelas. Ya. Maka Tuhan menyampaikan lagi belum pernah dipakai bekerja, tidak pernah dipakai untuk mengairi sawah. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Hampir saja dia tidak bisa melakukan karena susah untuk mendapatkan sapi yang ia tanyakan setiap saat. Ketika ia menemukan sapi warnanya safra'u faqiul launuha tasurrun nadirin, warnanya keemasan, dan setiap orang yang melihat sapi itu pasti dia senang. Dia temukan sapi yang seperti itu tapi sudah tua. Ada juga sapi seperti itu tapi terlalu muda. Dia sudah menemukan warnanya sapi tetapi sudah pernah dipakai membajak. Jadi dia mempersulit sendiri dirinya. Seandainya ketika perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa sembelihlah seekor sapi,
langsung ia kerjakan, tidak susah baginya. Ternyata setelah menemukan itu sudah lengkap semua persyaratan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata sapi itu juga kepunyaan seorang anak yang dia dipesan oleh orang tuanya bahwa peliharalah sapimu dan jangan kamu jual. Didesak terus-menerus, tidak, saya tidak mau menjualnya. Dikasih harga yang paling tinggi, berlipat-lipat kali dari harga yang biasanya. Ketika itu kata anaknya, saya tidak mau jual. Biar berapa harganya? Jadi karena didesak terus-menerus, anak ini berkata, oh kalau begitu, kalau kamu mau membeli sapi tersebut, harganya itu bukan uang, tapi bayarlah dengan emas. Berapa banyak? Kalau sudah dipotong ini sapi, seberapa besar kulitnya itu, sebegitu juga harganya ini. Harganya ini sapi. Ya, jadi bukan uang, tapi dinilai dengan emas. Berapa besarnya sapi tersebut, sebegitu juga nilai emas yang engkau berikan kepada. Jadi pelajaran yang kita ambil di sini bahwa kalau perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau melaksanakan, terlalu banyak pertanyaan yang kita ajukan, yang kita sampaikan, itu akan terkadang akan memberatkan kepada kita. Tetapi kalau perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu perintah Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, maka akan mudah bagi kita. Kita mengambil contoh Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadrib bi asakal bahr. Pukulkan tongkatmu di laut tersebut. Nabi Musa tidak bertanya, bagaimana caranya kita lewat di air ini, tidak ada perahu. Bagaimana kita bisa menyeberang? Nabi Musa tidak. Begitu perintah Allah, lemparkan tongkatmu di air, maka langsung terbelah itu. Tidak ada, dia tidak menunggu. Dia tidak menunggu atau bertanya lagi bagaimana caranya, atau bagaimana saya bisa menyeberang ke seberang laut yang sangat dalam tersebut. Demikian pula Nabi Yusuf alaihi salam ketika dilemparkan ke dalam sumur, dia juga tidak bertanya bagaimana saya bisa selamat, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu perintahnya kepada malaikat, tarimero Yusuf, terima, nanti dia terjatuh ke dalam sumur dan tenggelam, tidak. Jadi begitu perintah Allah langsung dilakukan, maka itu tidak akan memberatkan kita. Kalau itu tadi yang di surah Al-Baqarah, ya, karena terlalu banyak pertanyaannya, hampir saja dia tidak bisa melakukannya. Itu pun dilakukan dengan berat hati karena sudah terpaksa. Sudah terpaksa ia harus melakukannya dengan membayar emas sapi yang mau disembelih tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sampaikan tadi malam, bahwa bagaimana kuda perang tersebut hebatnya, cara kepandaiannya bersyukur dan berterima kasih kepada tuannya yang hanya memberikan makanan rumput saja, hanya air saja yang diberikan kepadanya, dan dia sangat pandai berterima kasih kepada
kepada tuannya. Dan membalasnya itu dia tidak memikirkan resiko yang ia hadapi. Waktu dia juga tidak pikirkan kapan tuannya membutuhkan, karena dia pandai berterima kasih. Mau subuh-subuh, mau tengah malam, mau siang hari, kalau tuannya sudah membutuhkan, dia akan melakukan. Padahal makanan yang diberikan kepadanya hanya satu macam. Hanya satu macam saja. Minuman juga demikian. Dina pada ini minuman tabahang ya kamanan air putih, ada sirup, ada uang yang oren dan lain sebagainya. Air kelapa, banyak sekali macamnya minuman yang kita minum. Tapi terkadang ada orang innal insana li rabbih lakanun, tidak pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan dia menyaksikan, dia merasakan keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah ia mengetahui bagaimana nanti kalau kita dibangkitkan dari kubur? Wa hussila ma fis sudur. Dan diperlihatkan semua yang kita sembunyikan selama ini, yang tidak nampak selama ini, kejelekan-kejelekan, keingkaran-keingkaran, dosa-dosa, maksiat yang telah kita lakukan. Itu akan nanti diperlihatkan nanti. Akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam Al-Quran ada 3 nama binatang yang populer atau banyak kita jadikan sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu an-naml, semut. Yang kedua al-ankabut, laba-laba, garangkang. Yang ketiga an-nahl, yaitu lebah, madu, yang kita ambil madunya. Semut yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bagaimana semut itu menyampaikan kepada sebangsanya bahwa habiri konaseng lekin jeka tentarana Nabi Sulaiman ajakin leja-leja. Nabi Sulaiman mendengarkan ketika itu, dia berkata, saya ini bukan hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Dan dia tahu bahwa ada semut, jadi dia menghindarinya. Ada sifat semut itu, yaitu tidak pernah berhenti. Ya, 1 kali 24 jam terus menerus mengumpulkan makanan. Maturu-turu melalui makanan, mengumpulkan makanan. Bahkan terkadang kita lihat bahwa ada semut itu mengangkut makanan lebih besar daripada badannya. Ada pernah saya baca artikel, ada begitu kuatnya itu semut di Kamerun, sampai bangkai burung itu dia angkut untuk disimpan sebagai persiapan makanan. Jadi terus menerus disiapkan makanan tersebut. Padahal dalam satu penelitian bahwa semut itu umurnya paling lama hanya 1 tahun saja. Tapi dia mengumpulkan makanan sampai untuk bertahun-tahun. Jadi itu salah satu sifat manusia, ada yang serakah, mengumpulkan terus menerus makanan.
ya, atau harta. Ya, Cak Nun atau MH Ainun Najib berkata bahwa orang yang berbuat zalim kepada masyarakat di Indonesia ini agan numemu purana laro. Apakah masyarakat Indonesia ini pernah menyakitimu sampai kamu berbuat seperti itu? Ada yang gajinya sampai 3, M, 1, M, tapi tetap korupsi. Karena persiapannya untuk makanan, untuk kehidupannya. Makanya kita berpuasa ini kan 3 kebutuhan manusia itu yang paling asasi, yaitu makan, minum, dan hubungan seksual. Dan itulah yang mau dikendalikan. Itulah yang mau dikendalikan sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk di dalam 1 tahun itu ya berpuasa. Itu pun bukan 1 kali 24 jam. Ya, kalau kita di Indonesia ini paling lama ya 13 jam saja. Jadi semut itu sifatnya seperti itu. Mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Meskipun dia tidak akan menghabiskan makanan tersebut, tapi itulah yang dikerjakan. Yang kedua, al-ankabut, laba-laba. Ya, sarangnya laba-laba itu disebutkan bahwa rumah yang paling rapuh itu adalah Baitul Ankabut, rumahnya laba-laba atau sarangnya laba-laba. Apa sifatnya itu laba-laba? Itu kalau ada serangga yang lain, ada serangga yang masuk ke sarangnya laba-laba itu, maka langsung diterkam. Bahkan bukan cuma serangga yang tidak sejenis, bahkan pejantannya itu serangga kalau sudah kawin dengan serangga al-ankabut atau laba-laba tersebut sudah kawin dengan pejantannya, maka dia juga akan menyerangnya ya, sampai mati pejantannya laba-laba tersebut. Jadi apa saja yang lewat di laba-laba tersebut, di sarangnya, dia akan terkam. Ini juga ada sifat manusia seperti itu. Nasa te kukuro, tolo ni padongo-dongo de. Dia maturu-turu mapadongo-dongo. Mencari mangsa. Siapa lagi yang bisa dimangsa? Yang ketiga adalah an-nahl, lebah. Yang sifatnya lebah tersebut adalah mengeluarkan dari dalam tubuhnya itu madu yang bisa dijadikan, bahkan bisa dijadikan sebagai obat. Bahkan sengatannya saja itu juga akan memberikan kesehatan yang baik kepada kita. Ya, tentu disengat sesuai dengan bukan disengat sembarangan. Ya, tapi ada memang orang yang ketika mau diobati itu harus disengat dengan lebah tersebut. Dan lebah tersebut ketika mencari makanan, dia tidak akan, kalau rantingnya sekecil apapun ranting tersebut tidak akan patah. Dan makanan yang dimakan hanya yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Dan itulah yang dikeluarkan juga yang baik juga ketika ia keluarkan yang baik juga, bahkan bisa menjadi obat kepada kita. Dan itulah yang sering kita dengarkan bahwa itulah sifat manusia yang bertakwa, yang menjadi tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan ini. La'allakum tattaqun. Tapi
Lebah itu kalau diserang maka dia akan membalas serangan tersebut, bakal lebih kencang, lebih keras cara pembalasannya ketika ia diganggu. Tapi dia tidak akan pernah mengganggu manusia. Dia tidak akan pernah mengganggu manusia kalau dia tidak diganggu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sehingga insya Allah kita bisa menjadikan pelajaran nama-nama binatang atau contoh-contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini yang pada hari ini kita sudah lewati separuh daripada bulan Ramadan ini. Sekali lagi kita tidak merasakan begitu cepat berlalu rasanya hari-hari di bulan Ramadan ini sehingga kita sudah berada di pertengahan atau sudah melewati separuh di bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.